Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat lahir batin ya. Amin. Sehat badannya, sehat rohaninya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat dompet dan rekeningnya. Berkah Ramadan. Amin ya rabbal Alamin. Baik, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu jamaah Masjid Baitul Salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi menjelang siang ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah thalabul ilmi di tengah guyuran hujan, suasana yang menenangkan untuk terus mager dan rebahan. Tapi ternyata ibu-ibu memilih sesuatu yang baik daripada yang enak. Bo, yang enak itu datang ke majelis taklim, atau yang enak itu tinggal di rumah, bari rebahan, Tinggal di rumah. bari ngopi, scrolling Tinggal di WA rumah dan ya, Facebook. Enak yang mana? Tinggal di rumah. Tapi kalau yang baik tetap di rumah atau kita berangkat ke majelis ilmu. Majelis ilmu. Jadi kita ini sudah bisa memilih mana yang baik dibandingkan yang enak. Harus begitu memang. Hidup itu harus bisa memilih. Karena tidak semua yang enak itu baik. Tidak semua yang enak itu baik. Dan tidak setiap yang baik itu enak. Jamu itu enak atau tidak, Bu? Tapi baik enggak? Menyehatkan. Sirup itu enak atau tidak? Manis, enak. Manis. Tapi bagi orang yang diabetes baik enggak? Ya. Jadi tidak setiap yang enak itu baik. Tidak setiap yang baik itu enak. Tapi tidak setiap yang enak itu baik. Makanya kita dikasih sama Allah, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada. Tapi hawa nafsu tidur lebih enak daripada. Di rumah lebih enak daripada ke pengajian, tapi pengajian lebih baik daripada. Ini berarti ibu-ibu sudah tahu mana yang prioritas. Itulah orang beriman. Jadi alhamdulillah ya, dengan izin Allah, dengan tekad yang kuat, kita bisa kembali bermuajahah dalam kajian rutin kita. Hari ini kita sudah berada di hari ke-9 di bulan Sya'ban. 9 Sya'ban 1447 Hijriah. Kurang lebih berarti sekitar 21 harian atau 20 harian lagi akan memasuki bulan Ramadan. Maka sebagai bagian daripada tradisi salafus saleh para sahabat Nabi, mau masuk ke Ramadan itu harus disambut dengan baik. Jadi menyambut Ramadan itu bahasa Arabnya namanya tarhib. Tarhib itu tulisannya ada dua. Ada tarhib
tarhib dengan hak kecil dari kata rohaba yurhibun tarhiban. Ada tarhib dengan hak besar, rohaba yurhibu tarhiban. Ada marhaban, nanti muncul dari sini itu juga ada kata-kata marhaban. Ya, ada marhaban. Apa bedanya? Kalau pakai hak kecil, rohaba yurhibu tarhib, itu artinya adalah lapang dada, leluasa. Jadi kalau marhaban ya Ramadan artinya menyambut dengan lapang dada, dengan leluasa, menyambut dengan sukacita. Kalau tarhib artinya adalah ancaman, teror, intimidasi. Makanya disebut irhab, itu artinya teror. Kalau irhabi, terorisme. Jadi kalau ibu tidak mau nyambut Ramadan, kemungkinannya adalah ibu tidak senang. Kalau ibu tidak senang dengan Ramadan, berarti ibu menganggap Ramadan itu sebagai apa? Ancaman. Ya, nggak bisa ngopi lagi nih, nggak bisa jalan-jalan. Makanya tarhib itu harus penting, nanti kita bahas. Karena tarhib itu, menyambut itu adalah bagian daripada ungkapan kegembiraan, kesenangan. Jadi kalau misalkan ibu nggak senang, ibu nggak bakalan nyambut. Ada mau datang tamu ke rumah ibu nggak senang dengan tamu itu. Ibu sebel, ibu kesel, ibu benci. Kira-kira tamu itu bakalan disambut sama ibu? Hah? Yang mau datang ke rumah ibu itu adalah debt collector. Ibu udah berpesan sama anak. Nah, nanti kalau ada tamu itu nanti bilangin ya, mama kagak ada. Karena anaknya masih polos, bilang, maaf ya bu, kata mama kagak ada. Gak mungkin ibu sambut. Kalau ibu gak suka, gak senang, betul loh. Tapi kalau tamu itu ibu yang senangin, ibu cintai, ibu wah, justru malah mungkin dia adalah merupakannya fansnya ibu misalnya. Datang ke rumah, ibu bakalan sambut gak ada kira-kira? Sambut. Bakalan sambut gak? Senang gak? Senang. Jadi hati-hati, kalau ibu tidak mau nyambut Ramadan, jangan-jangan ibu menganggap apa? Ramadan sebagai apa? Ancaman, intimidasi, teror. Ustaz tanya dulu nih, seneng gak dengan Ramadan? Gembira gak mau datang Ramadan? Bahagia gak? Apa buktinya ibu bahagia, ibu senang, ibu gembira? Ustaz ingin tahu buktinya apa? Buktinya salah satunya ngaji hari ini adalah temanya terkait dengan apa? Tarhib. Itu buktinya itu. Makanya judulnya apa buku tadi judulnya? Membangun ikatan hati dengan. Ini bukan sekedar judul, Ustaz mau bahas secara dalam. Bukan sekedar tema, membangun ikatan hati, membangun chemistry kalau kata anak muda sekarang. Kalau kata orang anak-anak milenial, bagaimana membangun chemistry antara diri kita dengan Ramadan? Itu temanya begitu. Ya. Jadi satu kita bahas dulu apa itu tarhib. Tarhib dari kata rohaba yurhibu tarhiban. Artinya kita bahagia, senang, gembira menyambut kehadiran Ramadan. Makanya namanya marhaban ya. Selamat datang wahai. Kenapa Ustaz kita harus melakukan tarhib? Kenapa harus disambut? Ramadan memang tamu, Ramadan memang orang, Ramadan memang tajak. Kenapa harus disambut Ustaz? Paling tidak ada 4 alasan mendasar. Urgensi, ahamiyatut tarhib Ramadan.
urgensi menyambut Ramadan. Ada 4 hal penting, ada 4 poin penting kenapa ibu-ibu sebagai umat Islam harus menyambut Ramadan. Apa hal penting pertama? Poin penting yang pertama, ibu harus nyambut Ramadan. Satu, karena menyambut Ramadan itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Jadi yang mengucapkan marhaban yang Ramadan itu pertama Rasulullah. Cuma teks hadisnya marhaban bihi wa ahlan. Sunnah Rasulullah, tradisi para sahabat dan salafus saleh. Itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya namanya Lataiful Ma'arif. Bunyi teksnya kata Ibnu Rajab adalah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya akan kehadiran kedatangan bulan Ramadan. Jadi yang biasa menyambut Ramadan dan mengabarkan kabar gembira tentang Ramadan kepada para sahabatnya adalah Nabi. Apa yang dikatakan Nabi di hadapan para sahabatnya ketika Ramadan akan datang, kata Nabi, atakumur Ramadan sayyidus suhur famarhaban bihi wa ahlan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dia adalah tuannya bulan, pemimpinnya bulan, komandannya bulan, ucapkan marhaban ya. Jadi begitu kata Nabi. Jadi yang mengucapkan marhaban bihi wa ahlan itu siapa? Rasulullah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Nabi senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan kehadiran bulan Ramadan. Di antara apa yang diucapkan Nabi itu apa? Atakumur Ramadan sayyidus suhur wa marhaban bihi wa ahlan. Telah datang kepada kalian Ramadan, dia adalah komandannya bulan, ucapkan marhaban bihi wa ahlan. Selamat datang wahai. Cuma kalau dulu kan memang Nabi gak pasang banner, gak pasang spanduk, percetakannya juga kan belum ada. Hanya diucapkan marhaban ya Ramadan. Nah sekarang kan udah ada banner. Jadi yang mengucapkan marhaban ya Ramadan itu bukan hanya calon doang, ibu juga boleh. Ibuku pun dan keluarga mengucapkan marhaban ya pada dia si daftar. Kasih tahu di bawahnya bukan calon gitu aja. Tandanya kalau kita mengucapkan itu memang dari hati untuk siar, bukan semata-mata ingin populer. Kalau kita bukan siapa-siapa kan kita mah ikhlas. Kalau orang ada kepentingan, kadang-kadang ada udang di balik tepungnya, gitu kan? Gitu. Oh iya mah kampanye, makanya ditandai di bawahnya bukan calon wali kota. Hanya sebagai bentuk siar. Ibu Markonah dan keluarga mengucapkan selamat datang wahai. Gitu. Apa-apa. Bikin banner paling 75.000 yang kecil. Tapi kalau ibu duitnya banyak udah 5 meter kali 2 meter ya. Jangan dikasih apa? Jangan dikasih tahunnya, jangan dikasih tahun yang permanen. Supaya bisa diganti nanti setiap apa? Setiap tahun. Ya. Supaya nggak usah ganti setiap tahun. Gitu tanda yang di bawah ya, bukan caleg gitu aja. Jadi itu adalah merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dua, kenapa kita harus menyambut Ramadan? Biar kita tahu dulu dasar bahasa keren itu, harus tahu tentang legal formalnya. Kenapa kita harus menyambutnya? Yang kedua, menyambut Ramadan itu adalah merupakan ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan. Ibu kalau misalkan bahagia, gembira akan kedatangan seseorang, ibu ekspresi
ekspresikan dalam bentuk penyambutan yang baik. Ibu ekspresikan dalam bentuk penyambutan yang hangat. Ada mau datang wali kota ke rumah ibu, atau Pak Prabowo presiden kita mau datang ke jamaah Majelis Baitus Salam, ditelepon bukun sama Letnan Teddy. Assalamualaikum. Ini ketuanya sekarang siapa sih? Nah, oh, bukan ketua. Pantas saja kalau bisa sekarang mau bukun bukan Bu Heni. Bu Yayu, Bu Heni, Bu Bukun sekarang. Satu lagi yang sebelumnya Bu Dwi. Bu Dwi kemana Bu Dwi? Oh, kirain kalau misalkan pernah jadi ketua pensiun kan haji gitu. Iya, khawatirnya kan kadang-kadang mau ngaji itu karena sebagai dan dapat amanah. Janganlah dikasih amanah tidak amanah tetap apa? Tetap ngaji. Ya. Jadi yang kedua adalah ekspresi kegembiraan, ekspresi kebahagiaan. Misalkan Pak Prabowo telepon melalui mayornya, melalui Letnan Teddy, seskapnya. Assalamualaikum dia, saya Letnan Teddy, ngapain? Saya suruh telepon sama Bapak, mau ngapain? Saya mau datang silaturahim dengan jamaah pengajian Baitus Salam. Mau ngapain Bapak datang? Satu, Bapak mau ngedata. Yang pertama, Bapak mau memberikan haji dan umroh gratis bagi jamaah Baitus Salam. Yang kedua, mau ngasih pendidikan beasiswa buat anak dan cucunya dalam dan luar negeri. Yang ketiga, mau menggratiskan bayar listrik dan air selama kepemimpinannya 5 tahun. Ustaz tanya, kalau misalkan kira-kira begitu mau disambut nggak Bu? Disambut. Udah kita siapkan banner, kita siapkan bunga, kita siapkan band kepret, marawis sebagai bentuk gembira, bahagia. Sama kita juga, Ramadan ini kan datang membawa semua yang kita butuhkan. Kita kebanyakan dosa, Ramadan datang akan menjadi fasilitator dihapuskannya dosa kita. Kita misalkan kurang amal, Ramadan datang untuk menjadi fasilitator di tingkat dilipat gandakannya amal kita. Kita banyak kebutuhan, Ramadan datang dalam rangka untuk menjawab setiap doa-doa kita akan dikabulkan. Kita merindukan surga, Ramadan datang menjadi fasilitator agar semakin mudah kita masuk surga. Dia datang dengan membawa berbagai macam fasilitas yang kita butuhkan. Masa kita nggak mau nyambutnya dengan baik? Langit menyambut, bumi menyambut, malaikat menyambut, makhluk di laut menyambut, yang tidak ada kepentingan dengan Ramadan. Kita yang ada kepentingan langsung dengan Ramadan, masa nggak mau menyambutnya? Kalau Bang Roma bilang kan terlalu. Kata Bang Roma apa? Makanya kita harus menyambut, harus bahagia. Jadi menyambut itu ekspresi kebahagiaan, kegembiraan. Supaya apa Ustaz? Supaya nanti ada ikatan batin, supaya ada ikatan ruhiyah. Kalau bahasa anak muda, ikatan itu supaya ada chemistry, supaya ada ikatan batin antara kita dengan siapa? Dengan Ramadan. Supaya ada ikatan batin antara kita dengan Ramadan. Kalau ada ikatan batin, ada chemistry, ada kecocokan, itu nanti betah di Ramadan. Kalau nggak ada chemistry, nggak betah di Ramadan. 12 jam itu terasa lama, sebulan itu terasa lama. Gak usah 12 jam nih, kadang-kadang lihat anak-anak muda, anak kecil, gak usah anak kecil, anak muda remaja lah. Itu nunggu dari jam 5 sampai jam 6 mau buka aja itu terasa lama itu. Ibu lihat anak ibu ya nanti, anak ibu atau cucu misalkan ketika mau buka, itu nungguin dari jam 5 sampai jam 6 terasa lama nggak bagi dia? Itu kadang-kadang di kolosal udah disambelin lagi. Udah begitu ada bakwan dipocelin, diaduk lagi. Nah kapan sih ini beduknya, ajannya? Lama, padahal cuma 1 jam dari jam 5 sampai jam 6, lama terasanya karena nggak ada chemistry.
Begitu aja tong Langsung. bawa langsung dicoret sama dia kalendernya. Alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Tersiksa kayaknya. Kenapa? Enggak ada apa? Tapi kalau ibu misalkan ada chemistry dengan teman ya, bestie ya, udah ada kecocokan dengan bestie, pokoknya mah cocok, udah sehati, seia sekata, itu ngobrol 5 jam, rasa 5 menit. Tapi kalau ibu nggak cocok, bahkan dia pernah bikin ibu kesel, bahkan mungkin musuh, dadang waktu subuh buyutan, itu 5 menit terasa 5 jam ngobrolnya. Pas selesai ngobrol, pulang ke rumah, tarik napas kenceng. Kenapa? Capek tadi pura-pura bahagia. Capek pura-pura bahagia. Betul Bu? Bu, kalau ngobrol dengan bestie kira-kira betah nggak? Tapi kalau ngobrol dengan musuh, dengan orang yang nggak kita sukai, betah nggak? Kesel yang ada. Pegel kita kadang-kadang kayak kaku muka karena disenyum-senyumin dari tadi. Jadi begitu masalahnya. Chemistry itu harus dibangun. Nih Bu, saya kasih pelajaran ya. Kita agak ngaji dalam dikit. Agak ngajinya agak dalam dikit. Gak usah dikit, banyak juga gak apa-apa usah gitu ya. Dalam ilmu bahasa Arab ada namanya ilmu balaghah. Balaghah itu cabangnya ada 3. 1 ilmu bayan, 2 ilmu ma'ani, 3 ilmu badi. Dengerin aja dulu pokoknya ya, dengerin dulu. Jadi bahasa Arab itu, ilmu bahasa Arab itu bukan hanya nahu sorof, tapi ada lagi ilmu yang lebih dalamnya namanya balaghah. Balaghah ilmu bahasa. Jadi gini ibaratnya, kalau nahu sorof itu adalah ilmu untuk mencegah agar tidak ada kesalahan dalam membaca. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah, kenapa enggak alhamdah, enggak alhamdi? Kalau ilmu sorof, ilmu hanya mengetahui tentang asal usul. Tarhib itu dari kata apa? Oh, rohaba yurohibu tarhiban. Kata dasarnya apa? 3 huruf, rohaba. Rohaba yarhabu rohban, bahwa rohibun. Wadaka marhubun, irhab la tarhab marhabun irhabun. Jadi marhaban itu adalah merupakan isim zaman atau isim makan dari kata rohaba, artinya menyambut. Itu sorof, mengetahui asal usul kalimat. Ustadz bahasa Arab udah dalam, udah lama. Yang Ustadz belum bisa pahami tentang bahasa Arabnya perempuan. Ustadz sampai sekarang belum paham. Kalau laki-laki bahasa Arabnya rojulun, itu jamaknya bisa rijalun. Kalau misalkan bahasa Arabnya buku, itu adalah kitabun. Jamaknya, pluralnya adalah kutubun. Kalau rasul, rasulun. Jamaknya rusulun. Artinya masih ada ikatan antara singularnya dengan pluralnya, antara jamaknya dengan mufradnya. Tapi kalau perempuan, mufradnya mar'atun. Tapi kalau jamaknya nisaun, nyambung kagak? Apa kata tunggal untuk perempuan? Mar'ah. Apa jamaknya perempuan? Nisa. Nyambung enggak? Itu saking susahnya dan sulitnya memahami tentang perempuan. Sampai ke asal katanya pun sampai sekarang saya belum paham. Iya. Mar'atun itu mufrad. Jamaknya kenapa bukan mar'atun? Gitu. Tapi mufradnya mar'atun, malah jamaknya nisa, an-nisa, wanita-wanita, mar'ah satu wanita. Ustaz tanya kepada ahli-ahli bahasa, pada nggak ngerti. Ujung-ujungnya ini kesimpulan, itulah wanita yang susah dimengerti. Bahasa Arab aja sampai bingung gitu. Sampai bingung bahasa Arab. Saya tanya ke Buya Intan, Buya, apa? Kenapa Buya coba? Saya ingin tanya, mar'atun itu kan tunggal, plural, tapi jamannya nisaun. Kalau rojulun kan tunggal, jamannya kan rijalun. Kitabun tunggal, jamannya kutubun.
masih nyambung. Masjidun tunggal masajidun. Tapi mar'atun nisa'un ini kan nyambung sama puyeng Ustaz. Buya kata saya cari dulu. Oh iya ya, buya juga puyengnya apa nih? Usah itu kayak gitu. Ya, memang perempuan itu unik, ya, itu kalau membahas tentang perempuan dalam bahasa Arab unik banget. Nah itu namanya ilmu sorok, mengetahui asal usul. Nah di antara ilmu ada yang tinggian dikit namanya balaghah. Balaghah itu adalah ilmu bahasa untuk mengungkap tentang makna-makna dalam Al-Quran maupun hadis. Nah cabangnya ada 3. Ada namanya bayan, penjelasan. Ada namanya ma'ani. Ma'ani itu adalah ilmu untuk mencegah kesalahan di dalam mengartikan kalimat. Jadi kalau kita tidak mau salah mengartikan kalimat dalam bahasa Arab, itu ilmunya ma'ani. Makanya disebut ada nanti muqtadul hal. Nah, ada lagi namanya ilmu badi'. Badi' itu adalah untuk mengetahui tentang keindahan bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Arab. Jadi ibu tidak akan tahu indahnya bahasa Quran kalau tidak tahu ilmu badi'. Nah, Ustaz ingin jelasin sedikit ilmu ma'ani. Di antara cabang ilmu ma'ani, to the point saja, ada namanya tajsim. Ini masih bahasa nomor berapa nih? Nomor 2. Pendalaman. Tulisan bahasa Arabnya begini, tajsim. Ada namanya tashis. Tulisan bahasa Arabnya begini, tashis. Tashis. Ada namanya tajsim, ada namanya tashis. Tajsim itu apa Ustaz? Tahwilul maknawi ilal madi al-mahsus. Mentransformasi sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Mentransformasi itu apa sih? Memindahkan. Oh, ini hebatnya Quran ya. Memindahkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Itu di dalam Quran, itu banyak sesuatu yang kadang-kadang abstrak, tapi diberikan contohnya, diilustrasikan dengan sesuatu yang konkret. Itu tujuannya supaya apa? Satu, supaya kita tujuannya gampang paham, memudahkan memahami, memiliki gambaran yang jelas, yang tegas. Itu namanya tajsim. Kalau dalam ilmu logikanya, logika komunikasinya Al-Farabi, itu namanya analogi transformatif. Wah ini ngaji S3 Bu ya. Kalau dalam ilmu logikanya Al-Farabi namanya analogi transformatif. Analogi transformatif. Kalau dalam ilmu ada bukunya namanya buku Al-Farabi, Logika Komunikasi Al-Farabi. Ada istilah namanya analogi transformatif. Bagaimana mentransformasi sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Bu, Ibu udah pernah melihat bentuk cinta nggak? Cinta itu ada nggak cinta? Ustaz tanya dulu, cinta ada nggak? Yakin Ibu ada cinta? Pernah melihat bentuknya nggak kayak gimana? Hah? Ada hati. Ayo coba bentuk cinta kayak gimana Ustaz ingin lihat? Itu hati. Gini Ustaz. Gini kemudian gini Ustaz. Kan kadang-kadang maaf nih ya, kalau ngaji Ustaz jangan tersinggung ya. Ada kadang-kadang perempuan udah nikah 5 tahun, 10 tahun, anak udah 5. Dia masih nanya sama suaminya, Papa, cinta nggak sama mama? Anak plus 5 nanya ya.
Kan si suaminya kan nanya, kenapa sih mama nanya kayak begitu? Habis papa nggak pernah bilang, mama I love you gitu misalnya. Padahal dia selama ini berangkat pagi, pulang malam, cari nafkah, itu adalah wujud konkret dari apanya? Ustadz tanya jujur ya, ibu milih suami yang sering bilang I love you, tapi jarang transfer, tapi rajin transfer, tapi jarang bilang I love you, milih yang mana kira-kira? Hah? Milih yang mana? Dia jarang bilang I love you. Nah ini ya, buat bedak, buat pedikur, medikur, facial 10 juta. Ini buat belanja operasional 10 juta. Ini nanti buat mama setiap minggu healing 5 juta. Tapi jarang bilang I love you. Milih yang mana? Kelihatan cewek matre. Emang mau makan cinta usaha gitu. Karena kadang-kadang begini, maaf ya, kadang-kadang perempuan ini kadang-kadang senang dengan hal yang bersifat verbal. Sampai-sampai dia kan begini. Pernah suatu saat ada pasangan suami istri. Ujian rumah tangga, saya baca dari risetnya Harvard University. Ujian rumah tangga itu polanya sama. Itu riset. 1 pola adaptasi kepribadian 0 sampai 3 atau 5 tahun. 2 pola terkait dengan masalah ekonomi. 3 terkait dengan masalah pola asuh anak. 4 terkait dengan masalah keuangan. 5 mulai terkait dengan kehilangan. Itu di riset. Ujian rumah tangga itu polanya sama. Adaptasi kepribadian, ekonomi, pola asuh, keuangan. Sampai suatu saat ada pasangan suami istri udah 40 tahun menikah. Udah begitu si istrinya kan bilang kepada suami, Bang, kita kayaknya udah lama 40 tahun menikah, tapi nggak pernah kemana-mana. Ada yang lupa ya, dulu abang kan pernah bilang kalau kita jodoh nggak bakalan kemana-mana. Udah 40 tahun nikah nggak kemana-mana. Ya nanya, Bang, kita kan udah nikah udah lama, tapi kayak nggak pernah kemana-mana. Ada yang lupa ya emang? Apa? Kan abang dulu bilang, Dek, kalau kita jodoh gak bakalan kemana-mana. Ada yang bilang, so sweet, kata gitu. Ya sekarang kita berarti sudah apa? Sudah jodoh, makanya enggak. Jadi kalau ibu-ibu gak kemana-mana, tandanya nah, jadi artinya dalam rumah tangga itu ada sesuatu yang memang bosan. Makanya kita, Nabi itu romantis. Dan bagaimana Nabi itu bisa menyesuaikan diri ketika dengan Khadijah yang lebih tua, ketika dengan Aisyah yang lebih muda. Jadi kadang-kadang maaf, ada suami yang memang tidak peka, kadang-kadang bahwa istrinya muda gitu loh. Sehingga kadang-kadang di situ untuk menghilangkan kejenuhan, Nabi itu punya triknya. Makanya nggak apa-apa keluar dikit, makan pecel lele 25.000, tapi tetap jadi romantis kan. Yang penting dibawa daripada nanti nggak kemana-mana. Nah itu polanya sama. Nah jadi artinya cinta itu abstrak, tetapi abstrak itu bisa ditransformasi dalam bentuk tanggung jawab. Ini contohnya biar gampang nyambungnya ya. Nih, kita kan kalau misalkan sebelum nikah itu ada 3 tahapan. Ini contoh ya, supaya gampang nyambungnya bisa. Ada 3 tahapan sebelum nikah. Namanya misalkan 1 namanya adalah silatul rahmi misalnya. Ada silat, ada 3 silat. 1 namanya silatul rahmi. 2 namanya silatul ahdi. 3 namanya silatul akdi. Silaturahmi, silatul ahdi, silatul akdi. Itu 3 tahapan menuju kepada akad. Silaturahim itu kan disebut dengan ta'aruf. Datang dulu si calon suami, pertama sendiri, kedua dengan siapa? Keluarga. Kemudian silatul ahdi. Nah silatul ahdi itu artinya mengikat janji. Bahasa kitanya namanya hitbah. Bahasa Indonesianya lamar. Nah lamaran itu ibu-ibu, lamaran itu makna filosofisnya adalah
Lamaran itu bentuk konkret dari niat yang tulus di dalam hati, dari cinta yang ada dalam hati, ditransformasi dalam bentuk tulusnya, dalam bentuk konkretnya, namanya melamar. Itu semi konkret tuh melamar itu. Nah setelah itu baru namanya silatul akdi, akad. Makanya akad itu adalah merupakan wujud konkret dari cinta yang ada di dalam hati. Jadi kalau ada laki-laki, laki sayang, mau ketemu orang tuanya aja kagak mau datang ke rumahnya kagak mau, itu namanya gombal, bohong, buai. Makanya kan ada anak yang bilang, nah gimana suaranya kambing? Gimana suaranya apa? Suaranya apa? Suaranya kuda. Gimana suaranya buaya? I love you sayang. Suaranya buaya. Jadi itu namanya transformasi namanya. Nah sama, ibu jangan sampai ketika sudah 10 tahun menikah, anak sudah 5, masih nuntut sama suami bilang apa? Papa gak cinta ya sama mama. Dia udah beras keringat banting tulang, rambutnya mulai memutih, pulang pagi berangkat gelap pulang malam. sampai kadang-kadang kaos dia pada belel, sepatunya pada robek. Demi belahan hati dan buah hati masih ditanya, Papa cinta gak sama mama? Kan begitu. Walaupun tetap sekali-kali kadang-kadang perempuan itu selalu ingin di apa namanya? Ya, diperbankan. Itu namanya tajsim. Ya, tajsim. Makanya dalam Quran sering kata iman digandengkan dengan kata amal. Betul nggak? Iman itu abstrak atau konkret? Iman itu abstrak atau konkret? Abstrak. Karena dia kondisi batin. Ustaz Syukron beriman ya. Ibu dari mana? Itu dijelaskan tulisan iman. Dia kondisi batin. Tapi bagaimana bukti kalau orang itu imannya ada? Amal. Makanya kan secara garis besar ya, iman itu bisa nampak dalam 3 keadaan. Ya. Iman itu bisa nampak dalam 3 keadaan secara batin. Jadi bagaimana kita mengetahui tentang iman yang abstrak? Iman itu minimal, ya. Ini minimal, bisa nampak, bisa kelihatan dalam 3 apa? Keadaan, dalam 3 kondisi. 1. Iman itu nampak ketika dalam kondisi menjalankan perintah. Ketika dalam menjalankan yang diperintahkan. 2. Iman itu nampak ketika dalam kondisi menjauhi yang dilarang. Ini kan semuanya menjalankan perintah sesuatu yang tidak kita sukai, menjauhi yang dilarang yang kita sukai. Ini kan semuanya bertentangan dengan hawa nafsu. Yang diperintah hawa nafsu gak doyan, yang dilarang hawa nafsu doyan. Maka perannya ini bukan peran diri, tapi peran ini kayak begini ibu. Kata hawa nafsu mendingan di rumah, rebahan, scrolling WA, mari kopi haneut, pisang goreng, goreng singkong, di samping suami yang haneut juga. Itu kan artinya ibu berangkat ke sini bukan semata-mata fisik, tapi semata-mata ada iman. Itu iman. Meninggalkan yang dilarang, itu iman muncul. Makanya pejabat-pejabat itu harus orang beriman, karena ujian dia lebih berat. Kalau tidak ada iman repot. Ujian pejabat berat. Diangkat jadi menteri kehutanan, suruh menjaga hutan, malah jadi orang hutan, ditebangin sama dia. Longsor Diangkat yang jadi ada. menteri kelautan, suruh menjaga laut, pelihara laut, jadi bajak laut, sampai ke pasir-pasir dijualnya kan.
jadi Menteri ESDM, suruh memelihara tentang sumber daya alamnya, tentang ininya, tentang itunya. Listrik dimakan, aspal dimakan, segala macam. Kalau nggak ada iman kacau. Karena makin tinggi jabatan itu harus makin tinggi apanya? Iman. Ujiannya karena makin berat. Makanya kalau kata Ali bin Abi Thalib apa? Irtafi litaro la lituro. Kata Ali, meninggilah engkau, naiklah engkau untuk melihat, bukan untuk dilihat. Kata Ali begitu. Jadi kita meninggi itu, naik itu bukan untuk dilihat, tapi untuk melihat. Tapi orang kebanyakan naik itu untuk dilihat, untuk diakui, untuk flexing, bahwa dia meninggi agar diakui. Justru kita diangkat ke tinggi itu, ke tempat tinggi. Ibu naik gunung itu bukan untuk dilihat, untuk melihat. Makanya orang yang di atas itu pandangannya jauh ke depan, perhatian kepada yang kecil, semuanya bisa kelihatan. Dia itu naik, tinggi bukan untuk dilihat, tapi untuk melihat. Jadi ilmu kita tinggi, jabatan kita tinggi, ekonomi kita tinggi untuk melihat ke bawah, bukan untuk dilihat yang di bawah. Itu Ali luar biasa dalam maknanya. Ada juga kadang-kadang orang sombong itu seperti naik bukit, naik gunung, melihat semua yang di bawahnya kecil. Dia nggak sadar yang di bawah juga melihat dia kecil. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begitu. Jadi ini namanya adalah apa? Iman. Yang ketiga, iman itu akan nampak kelihatan dengan jelas ketika dia diuji. Ketika diuji dengan sulit, diuji dengan susah, diuji dengan harta, diuji dengan kemewahan, baru di situ iman yang muncul. Iman muncul. Makanya iman itu kondisi batin, tetapi kondisi batin itu bisa muncul ke permukaan minimal dalam 3 keadaan. Makanya iman dalam Quran selalu digandengkan dengan kata am. Iman itu abstrak, amal itu paham gak Budi sampai sini nih? Itu namanya apa tadi? Tajsim. Ada seorang murid nanya ke gurunya gini. Seorang murid nanya ke gurunya, dikasih contoh lagi. Kata muridnya, guru, bagaimana cara aku mengetahui kalau Tuhan itu saat ini sedang tersenyum kepadaku atau Tuhan itu sedang cemberut kepadaku? Guru, jelasin kepadaku, apakah saat ini Tuhan sedang tersenyum atau Tuhan sedang cemberut atau murka? Jelasin. Kira-kira kalau anak ibu nanya ke ibu kayak gitu, kira-kira ibu jawabannya gimana? Nek, mah, jelasin, apakah hari ini Tuhan lagi senyum atau Tuhan lagi cemberut? Lo nanya ada-ada aja. Tapi karena gurunya itu orang cerdas, paham tentang ilmu bahasa Arab, kata gurunya, nah, kalau kamu ingin tahu apakah Tuhanmu saat ini sedang tersenyum kepadamu atau sedang cemberut kepadamu, lihat saja wajah ibu kamu. Jika sikap kamu, perkataan kamu, perbuatan kamu membuat ibumu tersenyum, maka saat itulah Tuhan sedang tersenyum kepadamu. Tapi jika saat itu perbuatan kamu, sikap kamu, perkataan kamu membuat ibumu cemberut, murka, maka saat itu Tuhan sedang apa? Sedang murka dan cemberut kepadamu. Artinya si guru ini mampu mentransformasi senyuman Tuhan yang abstrak dalam bentuk senyuman ibu yang konkret. Begitu. Itu namanya tajsim. Makanya kalau ngaji pakai ilmu alat semuanya jadi genre. Tahu genre enggak? Jelas. Harus ngerti ilmu alat itu begitu. Makanya nggak bisa kita memahami Quran itu tekstualis, letterlek nggak bisa. Kalau memahami Quran letterlek nanti banyak nyasarnya, banyak salahnya.
Jangankan bahasa Quran, kadang-kadang bahasa guru aja belum tentu bisa dimengerti sama anak SD kalau tidak digentrein, dijelasin. Anak-anak, kita mau upacara, tolong masukin bajunya ke dalam celana. Upacara teman pakai baju. Pas dilihat celananya pada ngeberendul. Kenapa nggak pada pakai baju? Kan kata Pak Guru, masukin baju ke dalam. Salah nantinya. Omongan guru yang sederhana ada juga yang salah mengerti. Apalagi omongan firman Allah. Harus pakai ilmu. Ngaji mah jangan nggak pakai ilmu. Masukin baju ke dalam celana, tata ranjang ada upacara atau asup angin. Guru darah remo, apa mau orang tua demo ke gurunya. Anak saya masuk angin, kenapa ini? Gara-gara upacara nggak pakai baju. Siapa yang nyuruh telanjang? Nah, yang kedua ada namanya tashis. Nah, ini yang kita bahas terkait Ramadan. Apa tashis? Kalau tanzim mengkonkretkan yang abstrak, kalau tashis mensifati benda mati dengan makhluk hidup. Mensifati benda mati dengan makhluk hidup. Yasin, apa lanjutannya? Wal Qur'anil Hakim. Terus ayat 83-nya. Alhamdulillah karena orang tua kita dulu suruh baca Yasin terus jadi suruh baca Waqiah terus jadi sekarang dilarang baca Yasin setiap malam Jumat. Baca Yasin boleh kecuali malam Jumat. Kan sekarang mah segala macam dikomentari. Baca Yasin itu malam apa saja kecuali malam, katanya, bukan kata Ustaz Sukron. Kadang-kadang orang tua kita dulu ngajarin bacain Yasin, baca Al-Waqiah, baca Al-Mulk, baca Al-Kahfi. Cuma kalau Al-Kahfi gak hafal-hafal. Karena Waqiah, Al-Mulk, Yasin gampang, jadi hafal. Gara-gara dilarang bid'ah katanya pada gak hafal. Anak sekarang kadang-kadang doa kunut gak hafal. Doa setelah sholat itu gak hafal. Kenapa? Karena ada larangan sekarang anak-anak. Disebutnya bid'ah melulu kadang. Yasin wal Qur'anil. Apa arti wal Qur'anil Hakim? Ustaz tanya. Wal Qur'anil Hakim artinya apa? Enggak boleh dibaca. Ya coba artinya dulu, coba pengen tahu arti Departemen Agamanya apa? Terjemah Departemen Agama. Hah? Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Hikmah itu bahasa kitanya demi Al-Quran yang bijaksana. Ustaz tanya, bijaksana itu sifat benda mati, sifat makhluk hidup? Itu pohon, bijaksana amat ya Ustaz, pohon. Itu batu, kalau pohon itu batu bijaksana, kurang tepat. Jadi bijaksana itu adalah sifat makhluk, tapi Quran itu hidup atau mati? Kalau hidup jalan-jalan dong. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena dia akan menjadi lawyer, advokat pada hari kiamat bagi para sahabatnya. Ustaz tanya, lawyer, advokat, pembela, itu sifat makhluk hidup, sifat benda mati? Quran itu nanti akan jadi lawyer, pembela, pemberi syafaat kita pada hari kiamat bagi para sahabatnya. Itu kan sifat makhluk. Tapi kenapa Quran yang mati itu, benda itu disifati makhluk hidup? Karena Quran itu ada ruhnya. Makanya ibu kalau baca Quran berbeda dengan baca buku yang lain. Ngerti kagak ngerti, paham kagak paham, ada getarannya, ada efeknya, ada pengaruhnya. Karena Quran itu ada ruhnya. Makanya baca Quran itu harus pakai adab.
Makanya kadang-kadang suka masih ada nanya ke saya, Ustaz, WA, boleh nggak baca Quran nggak pakai kerudung, pakai tank top doang? Nggak ada. Pertanyaannya bukan masalah boleh tidak boleh, adab atau tidak. Ada. Karena Quran itu ada ruhnya, dia bacaan yang berbeda dengan bacaan yang lain. Kalau misalkan kita melihat Ka'bah, datang ke Masjidil Haram melihat Ka'bah, apa doa melihat Ka'bah? Apa? Siapa yang hafal? Tuh hafal umroh mau bolak-balik. Doa melihat Ka'bah itu Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Wahai Allah, tambahkan kepada Ka'bah ini kemuliaan, kehormatan, keagungan, kewibawaan. Ustaz tanya, mulia, terhormat, wibawa, agung, sifat makhluk hidup, sifat benda mati? Makhluk hidup. Ka'bah hidup atau mati? Kenapa disifati kayak begitu? Itu menyadarkan kita bahwa Ka'bah itu ada ruhnya. Makanya ibu muterin Ka'bah yang di Masjidil Haram dengan muterin Ka'bah yang di Pondok Gede getarannya beda. Ibu kalau muterin Ka'bah yang di Pondok Gede nangis melulu, sama orang curiga itu kenapa ya? Tapi kalau ibu muterin Ka'bah yang di Masjidil Haram ibu nangis, kata orang, Masya Allah, menghayati sekali. Tapi kalau di Pondok Gede setiap putaran nangis. Nah, malam ini harus diperiksa kayak ke Marjuki Mahdi ini ada masalahnya. Itu beda ibu-ibu. Kenapa masalahnya? Karena Ka'bah itu ada ruhnya, makanya ibu getarannya beda. Kalau Ustaz ketika muterin Ka'bah getaran beda, mau pulang tahu aku ada nangis, ada ruhnya. Makanya saya ini termasuk saya pembimbing umroh juga, ya. Tapi sekarang udah pensiun. Kapok ngurusin nenek-nenek dua, capeknya minta ampun. Dorong pakai kursi roda dua, itu bayar enggak? Suatu saat begini, kadang-kadang suka ada mutawif pembimbing umroh. Maaf nih ya, saya sedang tidak mau kritik saya. Berangkat belum? Apa belum? Langsung ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau di sana jangan dipaksakan untuk mencium Hajar Aswad ya. Berangkat juga belum, udah ngomong kayak begitu. Ini namanya kan mengkooptasi bahasa kitanya, underestimate. Belum berangkat, belum apa? Nanti kalau di sana pokoknya ibadah jangan dipaksain ya. Kalau perlu kita kadang-kadang sholat aja yang penting dari kejauhan aja, nggak perlu dekat-dekat dengan Ka'bah. Apalagi jangan sampai dipaksain mencium Hajar Aswad. Berangkat belum? Apa belum? Harusnya kan kalau optimis, mudah-mudahan di sana kita dimudahin sama Allah, dilancarin dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencium Hajar. Setujuan yang mana tuh kira-kira? Setujuan yang pertama atau yang kedua ngomongnya kira-kira? Ini kan gara-garanya gini nih, kita mah kadang-kadang baca sejarah gak utuh. Ini gara-garanya, dengerin, ibu juga sering dengar kalimat ini. Ketika Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, kan Umar ngomong, betul gak? Hei batu, engkau adalah hanya batu biasa. Seandainya Rasul tidak mencium, aku malas untuk. Pernah dengar gak kalimat itu? Terus ada nggak sambungannya dari kalimat itu? Ibu pernah dengar lagi nggak? Sambungannya ada nggak? Pernah dengar nggak? Itu baca di Sirah. Umar ketika ngomong itu ditinggiin suaranya supaya kedengaran sama yang lain. Sebagai bentuk pendidikan kalau Rasul itu sebetulnya hanya mencium saja. Kedengaran di belakangnya ada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, wahai Umar, tidak mungkin Rasul melakukan sesuatu kalau itu tidak bermanfaat. Kata Ali, ditembak sama Ali. Tidak mungkin Rasul melakukan sesuatu kalau itu tidak. Makanya itu nanti dijelasin di Bulughul Maram gitu. Nah, kemudian apa kata Ali? Aku pernah mendengar Rasulullah berkata bahwa batu ini Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi siapapun yang menciumnya. Akan menjadi saksi di surga bagi siapapun yang mencium. Umar nggak mendengar tentang itu. Jadi akhirnya makanya Rasulullah mencium batu itu Hajar Aswad sampai 3 teknis.
dicium dengan cara menempelkan hidungnya, dicium pakai tongkatnya, dicium dari kejauhan. Padahal Rasulullah saat itu apa? Mampu mencium terus nempel, tapi Rasulullah pandangan jauh ke depan. Saat ini mungkin cuma 100, cuma 200. Rasul mampu mencium langsung, tapi Rasul tahu suatu saat nanti yang muterin Ka'bah ini, yang tawaf di Ka'bah ini bukan hanya 100, 200, tapi 1.000.000, 2.000.000, bahkan banyak. Makanya teknisnya sampai 3. Itu ada di kitab Bulughul Maram, di Ibadatul Ahkam. Nah, artinya apa ibu-ibu? Artinya kalau ibu, makanya saya kasih rahasia, setiap kesana pasti mencium, insya Allah mencium. Bu, kalau tadi Ka'bah itu ada ruhnya, kita juga ada ruhnya. Makanya kalau kita ingin dekat, pasang frekuensi ruh kita dengan ruh Ka'bah. Dari mulai ketika mau berangkat, apalagi nanti ketika ibu di sana, ibu sholat langsung minta sama Allah, langsung konekkan tuh rohani kita dengan ruhnya apa? Ka'bah. Nanti ada chemistry, dipanggil, digampangin. Jadi begitu. Jadi maksudnya kenapa disifati benda-benda mati dengan makhluk hidup? Itu dalam rangka supaya kita sadar Quran itu ada ruhnya, Ka'bah itu ada. Sama Ramadan juga, walaupun dia bulan ada ruhnya. Sehingga ketika kita sambut Ramadan, maka ruh kita dengan ruh Ramadan nanti ada chemistry, nyambung, ada ikatan. Makanya nanti kita betah begitu kita berada di Ramadan, betah kita, nikmat kita, nyaman kita. Padahal makan itu kebutuhan fitrah kita. Hubungan suami istri itu adalah hubungan kebutuhan biologis. Tapi karena kita sudah ada chemistry dengan Ramadan, nggak makan 12 jam nggak kerasa. Tapi ibu sekarang kalau nggak makan 12 jam kerasa. Sarapan jam 7 aja, jam 11 sudah bubur bukan sama. Ini Ustaz kapan selesai sih belum makan? Perutnya udah posida aja. Iya, kita kan sarapan jam 7 balik, sarapan jam setengah 6, jam 6, jam setengah 7, jam 11 udah kerasa lapar nggak? Kerasa lapar kan? Ustaz juga udah lapar, ini kode namanya. Jadi begitu ibu-ibu. Makanya kan datangnya bulan Januari, Februari beda dengan datangnya bulan Ramadan. Ganti bulan terkait dengan bulan Muharram, bulan Pak beda datang. Kalau Ramadan itu pasti tiba-tiba, Ustaz ini hawa-hawa ini udah mau Ramadan ya, betul nggak Bu? Ngerasain nggak ada bedanya Bu? Iya, ada ibu bisa Ustaz, hawa-hawanya udah mau Ramadan, kok ibu tahu sih? Mulai banyak iklan sirup dan iklan sarung. Atau bukan kata Bu, maksudnya? Iya, kadang-kadang iklan sirup, iklan sarung wae. Udah mulai iklan sarung Wadimor. Sarung Atlas banyak. Atlas Wadimor sarung santri. Kalau sarungnya Ustaz dan Kiai BHS. Itu kode. Kalau Wadimor dan Atlas sarungnya siapa? Kalau Ustaznya sarungnya apa? BHS. Kode, ini kode. Bubun kode ya. Jadi gitu ibu-ibu, biar ada chemistry namanya. Nih makanya para ulama, para sahabat Nabi itu dijelaskan oleh Mu'alla bin Fadl. Kata Mu'alla bin Fadl, para sahabat Nabi, para ulama salafus saleh itu mengkondisikan ruh mereka untuk disambungkan dengan Ramadan sampai 6 bulan sebelum kehadiran Ramadan. Ada yang umumnya 3 bulan, ada 6 bulan. Di antara mereka di dalam menyambungkan, mengikat batin mereka dengan batin Ramadan, mereka selalu berdoa. Ada 2 doanya yang populer kan. Satu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Yang kedua dari Mu'alla bin Abi Kasir. Dia mengatakan begini, wa kana min du'aihim, dan adalah bagian daripada doa-doa para sahabat Nabi dalam menyambut Ramadan itu apa? Allahumma sallimni ila Ramadan
wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan ke dalam hatiku, dan terimalah amalan-amalanku selama bulan Ramadan. Itu doanya sampai begitu. Coba bareng-bareng dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan ke dalam hatiku, dan terimalah amalan-amalanku selama bulan Ramadan. Itu kenapa doanya begitu? Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan, sampaikan Ramadan ke dalam hatiku. Kenapa doanya begitu? Karena ada manusia yang sampai ke Ramadan, umurnya sampai, badannya sehat, duitnya banyak, tapi Ramadannya nggak sampai ke dia. Ramadan cuek bebek, orang taraweh dia nongkrong, ngopi mudun. Ramadan baru hari pertama pagi-pagi udah ngopi. Ramadan orang mau menghantamkan Quran, dia mau boro-boro. Artinya dia sampai ke Ramadan, tapi Ramadan tidak sampai ke dalam hati dia. Ada nggak orang Islam yang ketika Ramadan gak puasa? Ada nggak? Ramadan gak taraweh? Ada nggak? Ramadan gak tertarik menghantamkan Quran? Ada? Ramadan tetap maksiat? Ada? Kenapa kira-kira kalau begitu? Kalau begitu kenapa kira-kira? Ramadannya gak sampai ke dalam hati dia. Makanya kita mah bukan hanya minta disampaikan ke Ramadan, tapi minta disampaikan Ramadan ke dalam hati kita. Ada orang Islam yang dia dikasih kesempatan hidup Ramadan, dikasih waktu di Ramadan, dikasih rezeki di Ramadan, cuek bebek dengan Ramadan. Nih ya, kata Ibnu Rajab begini, bulughu syahri Ramadan ni'matun azimatun ala man aqdarallahu ilaihi. Manusia yang disampaikan ke Ramadan, dikasih waktu maksud ke bulan Ramadan, ni'matun azimah, dia itu adalah manusia yang dikasih nikmat yang sangat besar. Jadi di antara nikmat yang besar itu, nikmat yang hebat itu adalah nikmat dikasih kesempatan hidup dan sehat di bulan. Ditanya dia berdalil. Ibnu Rajab mengatakan itu dengan dalil 3 orang sahabat Nabi yang bestian. Bukan namanya bestian, bestian gitu. Jadi 3 sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi juga ada yang kadang-kadang ada sahabat karib. Ini ada 3 sahabat Nabi, kemana-mana bertiga terus, nggak bisa dipisahkan dalam kebaikan. Kalau 1 orang ada di majelis Rasul, pasti yang 2-nya ada di situ. Kalau 2 orang sedang jihad perang, yang satunya pasti ikut. Pokoknya 3-tiganya dalam kebaikan nggak bisa. Dia saling support dalam kebaikan. Yang disebut dengan besti sehidup sesorga itu kayak begitu. Yang disebut dengan sahabat sorga itu kayak begitu. 3 nempel. Ustus hida isnani. Pas mereka 3-nya ikut perang, yang 2-nya gugur, yang 2-nya meninggal syahid, yang 1-nya selamat sampai dikasih kesempatan hidup lama lagi sampai 1 tahun ketemu Ramadan lagi. Tumma mata ala firasihi, kemudian yang 1-nya meninggal, tapi bukan sedang jihad, tapi sedang di dalam tempat tidurnya. Di atas tempat tidurnya meninggal. Faroi fil manami, ada sahabat Nabi yang mimpi. Pas mimpinya yang masuk surga duluan, itu yang meninggal belakangan, itu pun di atas tempat tidur.
Kaget ya. Menurut logika kita harusnya yang masuk surga duluan yang mana? Yang mati syahid duluan. Ini yang masuk surga duluan yang apa? Yang belakangan, meninggalnya pun di atas tempat. Bingung dia, datang mana? Kicir gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya kenapa? Rasul, kita tahu kan ada sahabat yang selalu bertiga. Iya. Yang dua gugur di medan jihad. Iya kata Rasul. Yang satunya belakangan. Iya kata Rasul. Kenapa? Rasul, aku mimpi semalam. Ternyata yang masuk surga duluan adalah yang meninggal belakangan. Itu pun di tempat tidurnya. Gimana ini ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian menjawab. Apa kata Nabi? Awalaisa sholat kada wa kada sholatan wa atrakahu Ramadan pasumahu. Bukankah dia dengan panjang umur banyaknya sholat? Dia sholat ini, sholat itu. Wa atrakahu Ramadan, dan dia dipertemukan amalnya dengan Ramadan. Dia puasa, dia mengaji, dia beramal di Ramadan. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasul, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, inna bainahuma la ab'ada bainas samai wal ardi, sesungguhnya jarak antara yang dua dengan yang satu di surga seperti jarak antara langit dan bumi. Lebih tinggi derajatnya yang nomor satu, yang satu daripada yang dua. Bisa kayak begitu. Ini kata ulama, hadis tentang keutamaan panjang umur dan bagus amal. Jadi boleh kita minta panjang umur, amalnya bagus. Karena sebaik-baik manusia yang panjang umurnya tapi bagus, seburuk-buruk manusia yang pendek panjang umurnya tapi amalnya jelek. Makanya semakin tua itu harusnya semakin sadar. Jangan tua-tua keladi, semakin tua semakin seperti lagunya Anggun C. Sasmi dulu ya. Tahu nggak Anggun C. Sasmi dulu nanti? Apa? Hah? Mama wal apa tuh? Itu mah zaman Ustadz ketika masih muda. Kita ini kan ada yang lolita lolos 50 tahun. Kalau Ustadz mah masih jelita jelang 50 tahun. Ada juga yang balita bawah 50. Nah, yang jelita itu tahulah tentang Anggun C. Sasmi, mengaku bujangan ya. Jadi jangan sampai kayak begitu. Jadi boleh panjang umur, bagus amal. Dan ini keutamaan itu. Makanya kata Ibnu Rajab, bulughus syahri Ramadan nikmatun azim. Orang yang dikasih hidup sampai Ramadan itu nikmat yang besar. Makanya kita itu jadi umat Rasul itu paling enak. Meninggal paling belakangan, masuk surga paling duluan. Ya, kita mau umat Rasul itu umat yang istimewa. Meninggal, kita kan sekarang ini belakangan, hidup belakangan, meninggal. Ada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, udah dari dulu. Tapi ketika kita sudah mati, kita antri di mahsyar, kita antri paling depan, masuk surga paling duluan. Padahal meninggal paling belakang. Itu umat Nabi Adam, kasihan dari dulu nongkrong gue. Ini pentingnya punya orang dalam di sana. Pentingnya punya orang. Iya kan, kita mah punya orang dalam. Siapa? Rasul. Karena kunci surga yang megang siapa? Apa kunci surganya? Apa kunci surganya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu miftahul jannah, itu kunci surga. Makanya kita kadang-kadang, makanya terlalu orang udah dikasih kuncinya surga masih nyasar juga ke neraka kan? Ibu dikasih kunci neraka enggak? Dikasih kunci neraka kagak sama Rasul? Yang dikasih kunci apa? Udah dikasih kunci surga, kagak bisa masuk surga? Terlalu. Padahal kuncinya udah dikasih. Makanya jadi umat Rasul itu enak. Meninggal paling belakangan, masuk surga paling duluan. Di padang mahsyar kita mah orang udah pada ngantri, kita jadi ke depan. Umat Muhammad dulu, gitu. Baru kita sudah masuk semuanya, baru umat nanti yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Musa belakangan. Makanya bersyukur kita dijadikan umatnya Rasul.
Nah jadi begitu, paham ya? Itu namanya tashis namanya. Apa namanya Bu? Ada tansim, ada tashis. Itu ada ilmunya kayak begitu ibu-ibu ya. Makanya sekarang kalau baca Quran, siapkan ruh kita, karena Quran adalah bacaan yang punya ruh. Kalau ke Mekah, siapkan ruh kita, termasuk di Ramadan. Makanya nanti persiapannya salah satunya persiapan ruhiyah. Siapa? Biar ada chemistry, ada kecocokan, ikatan hati dan ruh dengan Ramadan. Itu baru nomor berapa? Nomor 2. Udah batuk dulu nih. Minum dulu ya dikit. Terlalu semangat Ustaznya. 3. Kan tadi ada berapa kata Ustaz? 4. Oh iya berarti harus dituntasin ya. Ya sebetulnya 3 nanti harus siapin ya. 1. Apa itu tarhib? 2. Kenapa harus tarhib? 3. Bagaimana caranya tarhib? Jadi ini sedang bahas nomor 2 tentang kenapa harus tarhib. Yang ketiga tarhib. Kenapa harus tarhib? Karena Ramadan itu termasuk bulan yang mulia. Namanya adalah Sayyidus Suhur. Dia adalah komandannya bulan, pemimpinnya bulan. Dia adalah merupakan sayyidnya bulan. Bulan mulia, bulan istimewa. Komandannya bulan, pemimpinnya bulan, sayyidnya bulan. Ya. Tadi Ustaz tanya ilustrasinya. Kalau mau datang ke kita wali kota, kita sambut. Mau datang ke kita gubernur, kita sambut. Mau datang presiden dengan membawa berbagai macam kepentingan kita sambut. Nah sekarang yang mau datang adalah Ramadan yang sangat luar biasa istimewa. Membawa semua yang kita butuhkan, membawa semua fasilitas yang kita butuhkan. Kira-kira harus disambut gak Bu? Semestinya disambut gak? Sambut. Karena Ramadan bulan yang mulia. Bahkan dia namanya bulan yang multifungsi. Bulan yang apa? Nanti mungkin Ustaz, saya kalau menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, saya sering menjelaskannya namanya fungsi Ramadan. Fungsi Ramadan. Dia bulan multifungsi. Jadi Ibnu Rajab itu kenapa memilih diksi fungsi Ramadan, bukan keutamaan Ramadan, bukan keistimewaan Ramadan, tapi dia lebih memilih wazaifus sahri Ramadan, fungsi-fungsi bulan Ramadan. Itu ternyata supaya lebih membumi dan gampang dipahami. Ibu kan kalau misalkan bicara fungsi langsung ya Bu ya, paham. Bu kalau beli elektronik, Ibu biasanya kalau beli alat yang dilihat pertama harga atau fungsi? Fungsi. Ibu kalau beli sesuatu fungsinya dulu atau harganya dulu? Fungsi. Cuma kita kadang-kadang korban merek bukan korban fungsi. Fungsinya iPhone dengan Xiaomi sama nggak? Sama. Beda Ustaz kameranya. Kalau pakai iPhone walaupun kita kadang-kadang udah 60 tahun kelihatan kayak 30 tahun Ustaz. Menipu, rekayasa. Makanya saya nggak percaya dengan profil di FB, profil di WA. Di FB nama pas 30 tahun, pas ketemu ternyata lahirnya berapa tahun? 45. Pakai efek. Pas ditanya, kenapa bisa begitu menipu? Teknologi itu ada untuk digunakan katanya. Bukan menipu, memanfaatkan teknologi. Bukan kadang-kadang profil FB, profil ini gelis kadang-kadang. Pas dilihat ternyata tahun lahirnya tahun 45, tahun 60-an. Hah? Ayah kena tuh ayah lagi Bu. Jadi kalau misalkan beli sesuatu Ibu fungsinya atau harganya? Fungsinya dulu.
biasakan kita itu fungsi kalau beli sesuatu. Tergantung tanggal Ustaz. Kalau dompetnya tebal berarti fungsinya, kalau dompetnya pas-pasan berarti harganya. Tapi tetap pasti fungsinya. Ayo nih contoh ya, pasti fungsinya. Ada pil harganya 1 juta. Tapi fungsi pil ini adalah satu, membuat orang yang 60 tahun seperti 30 tahun. Yang kedua, fungsi pil ini adalah mudah untuk menghafal. Satu pil bisa mudah menghafal Quran. Kalau 3 pil bisa 30 juz. Yang ketiga ini pil adalah pil tolak miskin, gak bakalan miskin. Harganya 2 juta, mau dibeli gak kira-kira? Kalau fungsinya kayak tadi misalkan, mau dibeli gak? Apalah arti 2 juta kalau ternyata fungsinya kayak begini, betul Bu? Itu tandanya kita memilih apa Bu? Nah, kenapa dipilih fungsi oleh Ibnu Rajab? Itu ternyata biar lebih membumi. Fungsi Ramadan, fungsi membersihkan dosa, fungsi menggandakan amal, fungsi mendatangkan cinta Allah dan rindunya surga, fungsi pokoknya segala macam. Nah, sehingga dengan kita tahu kalau ini adalah bulan yang multifungsi, kita mau menyambut bulan ini. Menyambut bulan ini. Itu dia, karena dia adalah merupakan pemimpin bulan, komandan bulan, harus bisa. Nah, yang terakhir, yang keempat, menyambut itu, tarhib itu, kalau bahasa psikologinya sebagai prakondisi, conditioning. Kalau bahasa olahraganya namanya warming up, stretching, peregangan, pemanasan. Ibu mau senam, gak peregangan dulu, yang ada bukan sehat keseleo, kram, tegak, betul Bu? Ibu mau berenang, mentang-mentang diundang gratis sama DKM, sama Majelis Taklim ketuanya. Bu, berenang nanti kita gratis ya, di BCC khusus untuk kita. Melihat orang renang gede, asik, langsung nyemplung, gak muncul lagi, gaya batu. Ternyata apa? Keram, kejang. Karena tidak apa? Pemanasan, peregangan. Jadi ini salah satu penyakit umat Islam Indonesia khususnya. Awal Ramadan masjid penuh, musola penuh, majelis taklim penuh. Ibu kalau misalkan datang ke masjid di awal-awal Ramadan telat, itu nggak kebagian tempat. Betul? Tapi begitu 10 kedua mulai renggang lagi. Sabnya mengalami kemajuan. Kepada pemana? Pada kejang, pada keram. Karena tidak ada pemanasan, tidak ada prakondisi, tidak ada warming up, tidak ada stretching. Makanya kita jauh-jauh hari sudah diingatkan dari Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian baru Ramadan. Makanya kata Abu Bakar Al-Walhi, Ar-Rajabu wa syahru zar'i, wa Sya'ban syahru sakiu zar'i, wa Ramadan syahru hasodi zar'i. Rajab bulan untuk bercocok tanam, Sya'ban untuk menyiram tanaman, Ramadan untuk memanen hasil tanaman. Jadi bagaimana mungkin kita mau panen kalau kita nanam kagak, nyiram kagak? Orang yang kagak nanam, kagak nyiram, pas berbuah dia panen, itu namanya nyolong. Bagaimana mungkin kita mau panen? Kan begitu. Begitu Ibu ya. Itu barangkali ya. Udah waktunya Bu ya. Udah ada kode dari si ibunya ya. Tenang aja Bu, saya juga ngeliat di sana ya. Baik, itu barangkali ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang selalu semata-mata kekeluaran sendiri. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan keadaan sehat, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan umur kita, diberkahkan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan sampai ke dalam hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wasallim wa ridwan bi sahabati rasulillah ajmain. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil afiyah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbala.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.